كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat-nikmatnya. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kaum muslimin, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini insyaallah taala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, juga kepada para umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi suatu hal yang wajar bahwa setiap manusia pasti menginginkan hal yang terbaik untuk dirinya. Sudah menjadi suatu hal yang lumrah bahwa setiap manusia pasti menginginkan agar dirinya lah yang menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, kita dapati setiap ilmuwan pasti menginginkan agar temuannya lah yang menjadi yang terbaik. Kita dapati setiap pedagang pasti menginginkan agar dagangannya lah yang menjadi dagangan yang paling laris. Kita dapati setiap binaragawan pasti menginginkan agar tubuhnya lah yang menjadi tubuh yang paling kekar. Kita dapati setiap wanita pasti menginginkan agar dirinya lah yang menjadi yang paling cantik. Bahkan setiap anak pun pasti menginginkan agar dirinya lah yang menjadi anak yang paling disayangi oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Hal tersebut adalah hal yang lumrah. Bahkan begitulah semestinya, begitulah sepatutnya bagi setiap muslim, sikap setiap muslim terhadap akhiratnya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk menginginkan agar dirinya lah yang menjadi muslim yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya bagi setiap hamba untuk menginginkan agar dirinya lah yang menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya bagi setiap mukmin untuk menginginkan agar dirinya lah yang menjadi mukmin yang paling berhak untuk mendapatkan surga
Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la." Kalaulah kalian ingin minta kepada Allah surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini yang menginginkan hal terbaik dari dunianya, kita dapati mereka sangatlah antusias dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hal terbaik yang mereka inginkan. Maka kita dapati setiap binaragawan yang menginginkan agar tubuhnya lah yang menjadi tubuh yang paling kekar, kita dapati mereka sangat rela untuk berletih-letih untuk melatih otot-otot mereka. Kita dapati setiap mereka sangatlah rela capek-capean untuk melatih ini dan itu. Kita dapati mereka sangat rela meninggalkan makanan dan minuman yang mereka sukai hanya untuk menjaga otot kekar yang mereka miliki. Kita dapati setiap dari mereka sangatlah rela untuk mengeluarkan sececah uang untuk membeli suplemen ini dan itu hanya untuk membangun otot kekar yang mereka inginkan. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Hal tersebut adalah hal yang lumrah. Begitulah sepatutnya, begitulah semestinya perjuangan setiap muslim untuk mendapatkan hal terbaik dari akhiratnya. Maka sudah sepatutnya bagi kaum muslimin untuk mencurahkan segala letihnya untuk melakukan ibadah ini dan itu. Sudah sepatutnya bagi kaum muslimin untuk meninggalkan hal-hal yang Allah benci, hal-hal yang Allah murkai, hal-hal yang Allah haramkan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya bagi kaum muslimin untuk mencurahkan secercah uangnya untuk melakukan sedekah ini dan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Dan perjuangkanlah akhirat kalian dengan seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tapi jangan lupa bagian dari dunia kalian. Akan tapi jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal miris yang kita dapati bahwasannya sebagian besar kaum muslimin begitu antusias mengejar dunia mereka, akan tetapi tidak begitu antusias untuk mengejar hal terbaik dari akhirat mereka. Seakan-akan tujuan hidup mereka adalah dunia, seakan-akan tujuan mati mereka adalah dunia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan penciptaan makhluk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yutaimun. Aku tidak menuntut mereka agar senantiasa bekerja sehingga mereka mampu memberikan rezeki kepadaku, dan aku tidak menuntut mereka untuk senantiasa mencari nafkah agar mereka mampu memberikan makan kepadaku. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia adalah tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi syamlahu. Allah akan hancur leburkan segala urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan tanamkan kefakiran di antara kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan menghampirinya dalam keadaan hina. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal yang lebih miris lagi yang kita dapati bahwasanya sebagian kaum muslimin begitu antusias untuk mengejar dunia, akan tetapi begitu enggan untuk mengejar akhiratnya. Seakan-akan Allah lah yang butuh ibadah yang mereka lakukan, seakan-akan mereka tidak butuh beribadah kepada Allah, seakan-akan Allah yang butuh ibadah mereka, seakan-akan mereka tidak butuh ibadah, seakan-akan mereka tidak mendapatkan manfaat dari ibadah yang mereka lakukan.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat tidak butuh sama sekali terhadap suatu apapun. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangatlah tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Kitalah yang butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Kitalah yang mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Kitalah yang mendapatkan manfaat masuk ke dalam surga, selamat dari neraka karena ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah telah ikrarkan dalam suatu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalaulah orang yang pertama kali hidup di antara kalian sampai orang yang terakhir kali mati di antara kalian, ka insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia dan jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua memiliki hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mereka semua memiliki hati sebagaimana hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, hal tersebut tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Dan juga Allah pertegas, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalaulah orang yang pertama kali hidup di antara kalian sampai orang yang terakhir kali hidup di antara kalian, insakum wa jinnakum, baik manusianya maupun jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua memiliki hati sebagaimana hati orang yang paling bejat di antara kalian. Mereka semua memiliki hati sebagaimana hati iblis laknatullahi alaih. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, hal tersebut tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Oleh karena itu, jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, janganlah sampai kita tertipu dengan dunia yang hina ini. Janganlah kita sampai terlena dengan dunia yang fana ini. Maka hal tersebutlah yang disampaikan oleh Al-Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, lau kanatid dunya min dhahabin yafna, kalaulah dunia ini adalah emas yang akan hilang, emas yang akan sirna, wal akhiratu min khazafin yabqa, dan akhirat adalah tanah liat yang akan kekal abadi, lakana yanbaghi an yu'thara khazafun yabqa ala dhahabin yafna, maka sudah sepatutnya, sudah semestinya yang didahulukan adalah manfaat tanah liat yang akan kekal dibanding emas yang akan hilang. Fakaifa, bagaimana bisa mungkin manusia terlena dengan dunia? Bagaimana bisa manusia terlena, tertipu dengan dunia? Wal akhiratu dhahabun yabqa wad dunya khazafun yafna, padahal akhirat adalah emas yang akan kekal dan dunia adalah tanah liat yang akan hilang. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fattaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana mereka yang mengejar dunia begitu antusias untuk meraih hal terbaik dari dunianya, maka kita sebagai kaum muslimin lebih berhak, lebih pantas, lebih patut untuk lebih antusias, lebih totalitas, lebih maksimal untuk meraih hal terbaik dari akhirat kita. Karena kenikmatan yang kita kejar, kenikmatan yang kita usahakan, kenikmatan yang kita perjuangkan adalah kenikmatan yang lebih nikmat dibanding kenikmatan apapun yang pernah kita lihat. Kenikmatan yang lebih nikmat dibanding kenikmatan apapun yang pernah kita dengar. Kenikmatan yang lebih nikmat dibanding kenikmatan apapun yang pernah terbesit dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suatu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
a'dattu li ibadiyas salihin, aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh salah satu mata manapun. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga manapun. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terbesit di hati manapun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin wahzim a'da'ahum a'da'ad-din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.